Halo, perkenalkan saya Irma Siti Rohima, peserta Lancar Batch 4 Bappekom 6 Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan tantangan penerapan manajemen dan Smart ASN. Ini adalah isu yang saya dapat pada unit kerja. Yang pertama ada dokumen yang masih tersebar dan belum terintegrasi dalam satu sistem. Yang kedua ada kesenjangan kompetensi digital ASN. Yang ketiga ada alur pengaduan masyarakat terkait jalan rusak melalui span lapor di lingkungan balai dan satker masih terlalu panjang. Di sini saya akan membahas isu pertama, yaitu dokumen yang masih tersebar dan belum terintegrasi dalam satu sistem. Di sini pengelolaan berkas masih sepenuhnya belum terintegrasi dalam satu sistem terpusat karena pemanfaatan Google Drive atau OneDrive masih terbatas. Akibatnya, sebagian besar masih tersimpan secara offline di laptop masing-masing pegawai dan tidak dapat diakses secara luas oleh seluruh pegawai. Dampaknya, pegawai kesulitan mendapatkan dokumen karena tersimpan di perangkat masing-masing, lalu juga menghambat koordinasi sehingga tidak efisien. Lalu keterkaitannya isu ini dengan materi yang sebelumnya. Dalam hal manajemen ASN, di sini integrasi data yang lemah membuat monitoring kerja ASN tidak optimal, sehingga dibutuhkan tata kelola administratif agar pengarsipaan dokumen lebih rapi. Yang kedua, dari Smart ASN-nya sendiri, ASN masih belum sepenuhnya cakap digital, sehingga ASN dituntut bekerja lebih efektif dan berkolaborasi. Isu kedua mengenai ketimpangan kemampuan digital ASN. Beberapa pegawai belum terbiasa menggunakan aplikasi digital sehingga sering terjadi kebingungan ketika harus mengoperasikan sistem baru atau menjalankan tugasnya. Dampaknya itu yang pertama resiko kesalahan administrasi meningkat, yang kedua itu efisiensi kerja menurun karena pekerjaan memakan waktu yang lebih lama. Yang kedua ya keterkaitan isu ini dengan materi manajemen ASN, yaitu kesenjangan digital menandakan belum semua ASN memenuhi kompetensi sesuai dengan tuntutan di era digital ini. Lalu dari Smart ASN adanya gap keterampilan ASN ini menandakan bahwa ASN belum cakap atau belum bisa beradaptasi dengan dunia digital. Lalu isu yang ketiga mengenai alur pengaduan masyarakat terkait jalan rusak melalui span lapor di lingkungan balai dan satker masih terlalu panjang. Dalam hal ini, mengenai jalan rusak sebenarnya sudah ada fasilitas digitalnya. Jadi masyarakat bisa mengadukan lewat span lapor. Namun, alur birokrasi di instansi itu masih berlapis, seperti, aplikasi tersebut masih dipegang oleh balai gitu. Sehingga, untuk melaporkan kepada PPK, yaitu pihak yang akan melakukan perbaikan, itu jalurnya lama. Jadi dari PPK itu membuat surat ke Satker, Satker membuat surat ke PPK. Jadi pola ini menyebabkan keterlambatan informasi sampai ke PPK. Di sini membuat perbaikan jalan memperlambat perbaikan jalan, menurunkan kepuasan masyarakat, serta mengurangi efektivitas pelayanan publik. Dampaknya, keterlambatan penanganan jalan rusak itu berpotensi menimbulkan kecelakaan dan kerugian ekonomi. Lalu dari tingkat kepuasan masyarakatnya itu rendah karena pelayanan dianggap lambat dan tidak responsif. Yang ketiga itu efisiensi birokrasi itu menurun karena waktu habis di proses administrasi. Lalu keterikatannya dengan materi pelajaran, dari segi manajemen ASN-nya, di sini sistem informasi ASN yang seharusnya menjadi sasaran, percepatan alur informasi, namun belum dimanfaatkan secara optimal. Dari segi Smart ASN-nya, pola manual dan berlapis belum mencerminkan budaya kerja yang efisien di era digital. Lalu kita membuat analisis USG. Di sini saya, mempunyai 3 isu
Lalu akan dilihat urgensi, seriously, dan groundnya. Dari ketiga isu ini bisa dilihat dari totalnya bahwa alur pengadaan jalan rusak, itu memiliki total, terbesar sehingga, isu ini menjadi isu, prioritas yang harus diperbaiki. Dalam alur pengadaan masyarakat, jalan rusak yang masih terlalu panjang menjadi prioritas utama karena memiliki urgensi dan dampak yang sangat tinggi, di mana isu ini langsung bersentuhan dengan kepentingan dan keselamatan publik sehingga perlu segera ditangani. Jika isu ini dibiarkan, dampaknya itu akan semakin meluas. Yang pertama itu adanya resiko kecelakaan meningkat, yang kedua kepuasan masyarakat menurun, yang ketiga pelayanan publik tidak efektif, yang keempat citra ASN dan instansi menurun. Lalu dari isu tersebut, saya lakukan analisis. Yang pertama di slide, di sini, yang pertama itu sudah tersedia sistem nasional SPAN lapor sebagai, kanal resmi pengaduan masyarakat. Di sini ASN di balai, di Satker, dan PPK memiliki peran kewenangan jelas dalam perbaikan jalan, terus adanya struktur organisasi yang bisa dioptimalkan untuk koordinasi. Weakness-nya yang pertama, alur birokrasi terlalu panjang. Pelaporan harus melewati beberapa level sebelum sampai ke PPK. Lalu respon lambat karena PPK sebagai pihak paling dekat tidak menerima informasi langsung. Yang ketiga, koordinasi kurang efisien. Belum ada integrasi informasi antara level organisasi. Yang keempat, pemanfaatan sistem digital belum maksimal, sehingga span lapor belum berdampak optimal. Lalu opportunities yang pertama itu transformasi digital pemerintah. Di sini peluangnya untuk memangkas birokrasi melalui sistem integrasi Smart ASN, ini bisa menjadi peluang di mana ASN bisa ditingkatkan kompetensinya agar lebih responsif dan cakap digital. Lalu partisipasi warga masyarakat tinggi, adanya laporan masyarakat menunjukkan kepedulian publik bisa dimanfaatkan untuk mempercepat perbaikan. Lalu adanya dukungan regulasi, adanya payung hukum untuk penanganan publik berbasis digital yang transparan dan cepat. Lalu threat-nya pertama, resiko keselamatan meningkat jika jalan rusak tidak segera diperbaiki. Di sini bisa ada kecelakaan sampai bisa mungkin ada korban jiwa. Lalu, turunnya kepercayaan publik kepada pemerintah akibat lambatnya respon. Yang ketiga, kerugian ekonomi akibat distribusi barang atau jasa terganggu. Yang keempat, citra ASN dan instansi memburuk, dianggap tidak responsif dan tidak profesional. Dari analisis tersebut, saya bisa, merekomendasikan solusi. Yang pertama itu bisa, ada pemangkasan alur. Jadi, memberikan akses langsung ke PPK sebagai pihak yang paling dekat dan berwenang. Yang kedua itu bisa membuat dashboard bersama, yaitu kita bisa membuat, dashboard terintegrasi dari span lapor yang bisa diakses oleh balai, satker, dan PPK secara bersamaan. Sehingga PPK bisa langsung melihat aduannya, mmm, melakukan tindak lanjut, dan PPK bisa mengupdate kembali ke sistem mengenai, perbaikan apa yang sudah diberikan. Selain itu juga balai dan satker bisa tetap berperan sebagai pengawas atau monitoring. Yang ketiga, SOP cepat tanggap. Di sini kita bisa membuat, kami bisa membuat SOP baru yang lebih singkat dan jelas, terkait alur tindak lanjut pengaduan ini. Yang keempat, adanya penguatan kompetensi. Tingkat, literasi digital ASN, di sini perlu ditingkatkan agar semua level memahami penggunaan span lapor ini. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.